Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu Guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau definisi terkait tentang budaya pesisik yang sedang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, ya. Jadi kami punya aksi nyata. Jadi terkait tentang budaya pesisik. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sahrul, kemudian calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur dari SMK Negeri 2 Jakarta Utara. Oke, jadi di sini saya sifatnya saling sharing ke Bapak Ibu Guru terkait tentang materi yang sudah kami pelajari, supaya apa yang kami pelajari bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah. Oke, baik. Nah, ini budaya positif. Nah, sebelum kita memulai, mungkin kita bagaimana dulu, jangan dulu, main dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Oke, fotokan. Selanjutnya, gambar berikutnya. Ini gambar. Oke, gambar ya. Gambar meja. Oke, gambar lagi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini apa nama itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
setuju atau seperti apa katanya? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertama terkait tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi untuk paradigma baru sekarang kita lebih fokus ke pengembangan kompetensi anak didik kita. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan karakter, ya, terkait dengan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah sering kali kita dengar, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin terkait tentang profil pelajar Pancasila. Dari yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, setiap kita manusia pasti punya agama masing-masing, punya Tuhan masing-masing, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya berkebinekaan global, ya, berkebinekaan global ini di sini dengan tentu maksudnya berkebinekaan global, ya, wawasan yang luas tentang budaya. Salah satu contohnya adalah budaya, baik budaya di dalam daerahnya atau wilayah di seluruh negara atau negara lain. Jadi budaya ke semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya bertolong-tolong, ada bekerja sama, baik itu dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada kreativitas, Bapak Ibu, apa lalu? Kreatif, kreatif, menciptakan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah kemudian selanjutnya berkala kritis mungkin Pak semua. Kritis mengenai suatu hal. Kalau biasanya mencatur. Kemudian yang terakhir adalah diri itu mana itu oke, mengerjakan tugasnya sendiri tanpa ada pasangan atau pasangan. Oke, kurikulum merdeka dan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa dan center learning, bukan teacher center learning. Contoh, jangan sampai bapak ibu masih menerapkan yang seperti ini. Contoh, oke, terus, nah itu kita hilangkan hal-hal yang seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya tetap nanti bisa digunakan, tapi itu dikurangi. Jadi kita lebih fokus ke siswa. Contoh kayak gini, ya. Kita kasih peran ke anak didik kita supaya mereka lebih aktif. Jadi kita cuma pemicunya saja, bukan kita yang banyak ngomong. Bisa ya? Ya. Yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Baik. Selanjutnya kita pelajari ada 6 topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai pendidikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian berikutnya tujuan dasar manusia. Kemudian restitusi ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi kemudian restitusi. Oke, yang pertama terkait tentang disiplin dan nilai-nilai pendidikan universal. Yang pertama positif. Oke, di sini disiplin positif adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi setiap manusia, ya, pasti kita meyakini. Contoh, kalau saya ngambil barang ini, tapi bukan saya, bukan punya saya, ini kira-kira apa ini?
tujuan menumbuhkan kesadaran murid tanpa imbalan, ya. Jadi bukan kita. Nah, kalau kamu nanti mengerjakan tugas, kamu dapat hadiah seperti ini, ya. Jadi bukan serta-merta anak didik kita itu dia mengerjakan sesuatu karena ada imbalan. Kemudian selanjutnya takut karena ada ancaman atau hukuman. Oke, jadi intinya disiplin positif, ya. Yang mungkin sebelumnya menurut Pak Pandu, disiplin itu menurut Pak Pandu apa sih disiplin itu menurut Pak Pandu sebelumnya? Saya tanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada orang saya kurang ini ya langsung. Patuh, ya. Kemudian, ya. Jadi terkait tentang kepatuhan, ini yang kita paham ya, Bapak Ibu. Bahkan di sekolah kita menerapkan disiplin, ya. Kalau di SMK 2 udah budaya. Ya, ketika mereka melakukan pelanggaran, langsung kita hukum. Ya, itu namanya mendisiplinkan anak, gaya budaya yang ada di SMK Negeri 2. Nah, setelah saya pelajari Bapak Ibu terkait tentang disiplin positif, ya. Disiplin positif itu lebih fokusnya kita arahkan anak didik kita itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena ada paksaan dari luar, ya. Jadi mereka mengetahui atau melakukan disiplin itu, kita harapkan itu semuanya dari dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Contoh yang sering saya lakukan selama saya jadi guru, yang paling sering, kamu tidak ikuti aturan saya, laksanakan posisi push up dan lain sebagainya. Saya menghukum gaya saya. Caranya saya kenapa seperti itu? Karena saya mau pada saat itu juga anak didik saya langsung patuh dengan apa yang saya inginkan. Padahal itu tidak, sifatnya itu cuma sementara saja Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah mendapatkan hal yang demikian atau seperti apa. Oke, baik. Ini terkait dengan disiplin positif adalah lebih fokus ke diri atau dari hati nurani anak itu, disiplinnya. Jadi dia dalam sekolah, dalam workshop misalnya, dia betul-betul karena kemauan sendiri, bukan karena terpaksa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya terkait tentang nilai-nilai kebijakan. Oke, adalah nilai itu akan bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau yang kami pelajari ada banyak Bapak Ibu, ya, terkait ini. Kalau di sini cuma ada 3, mungkin pelajaran Pancasila, ada juga, kemudian PYB atau dan keterampilan hidup. Dan sebenarnya terkait tentang nilai-nilai kebajikan yang disusun oleh profesor yang buta itu atau tidak buta itu ya. Kalau saya berkumpul bahas ya tidak saja beliau sama teman-teman ya. Oke, yang pertama mungkin pelajaran Pancasila yang sudah kita sama-sama tadi jelaskan di awal. Kemudian ada PYB atau Pre-Nationalist Program, ya, contohnya toleransi adalah satu norma, ya kan, integritas, mandiri. Contoh mandiri seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Ibu mungkin mandiri misalnya di proses pembelajaran kita, contohnya mandiri bagaimana kita mengerjakan tugas. Kemudian bagaimana contohnya antusias, kira-kira bagaimana enggak anak didik kita kalau dalam kelas bagaimana? Ya, memberikan perhatian penuh pada saat guru menjelaskan. Jadi contoh-contoh yang kira-kira digajikan yang kita memahami bersama Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada perbedaan antara kita dengan yang lain, semuanya sama, punya nilai-nilai kebajikan. Banyak. Kemudian ada dipercaya, lurus hati, pendengaran hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Intinya banyak nilai-nilai ya kebajikan yang kita miliki dan semuanya sama seperti yang saya sampaikan dari awal kan. Kita akan semuanya. Baik. Selanjutnya, teori
motivasi. Oh, sebelum kita masuk ke teori motivasi, ada yang mau ditanyakan terkait tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan apa itu? Oke, silakan. Lurus hati. Mungkin ada yang bisa jawab apa itu yang lain sebelum lurus hati. Lurus hati beda dengan orang kaya. Lurus hati. Hatinya lurus. Hatinya lurus. Ya, mungkin ya, Faisal mungkin. Kalau lurus hati itu gimana gitu? Ya, contohnya seperti itu, dia jujur, dan tidak suka bohong. Iya. Ada lagi selanjutnya yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua ya. Jadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama, ya, untuk motivasi eksternal itu terbagi dua, ya. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang tadi, ya, dia cuma mau datang ke sini, workshop sini, mau tetap melakukan apa? Dihukum, misalnya seperti itu. Dia cuma mau mengerjakan tugas karena supaya nilainya tidak tertambah, misalnya seperti itu. Padahal memang itu tujuannya, tapi bukan itu yang sebenarnya kita harapkan. Yang kita harapkan bagi peserta didik kita supaya dia memahami tujuan saya untuk melakukan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu untuk apa? Fungsinya untuk saya apa sebenarnya? Ya, jangan cuma gara-gara dia cari nilai, bukan itu. Itu yang perlu kita tanamkan ke masing-masing anak didik kita. Saya bilang ya apa itu. Kemudian selanjutnya mendapat ya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau seperti ini kadang memang anak didik kita senang, ya mungkin Pak Pandu senang nggak boleh dikasih misalnya dikasih uang 1 juta misalnya senang, pasti senang. Tapi kalau saya tidak kasih 1 juta kemudian saya minta seperti yang kemarin Bapak belajar seperti itu lagi, bisa nggak ada seperti itu? Akan sulit.
mengajar bagaimana? Buatkan 5. Tuliskan 5 kalian yang kalian tidak senangi dengan cara mengajar saya. Salah satu adalah sering menghukum, sering melakukan usaha. Nah itu banyak yang dia tulis itu. Sering marah-marah Pak. Nah itu ini semua. Oh iya, saya pelakuin berarti ini. Ya, jadi inilah yang saya senangi. Program ini akan berusaha, saya akan sedikit demi sedikit akan saya membuat. Terkait tentang hukuman ya, itu tadi tidak terencana, ya tiba-tiba, kemana lagi bang? Di batu ini, kenapa yang terlalu ada kayak belum selesai omongannya Pak Baru, murid baru saya ini, wah itu juga, biasanya seperti itu Bapak Ibu, itu yang saya sering lakukan. Bersifat satu arah, cuma saya terus yang marah, saya tidak biarkan anak didik saya menjawab. Kemudian berupa hukuman fisik ya, seperti yang lain saya bilang, mungkin ada langsung ambil aja. Ini ya, kemudian tujuannya yang saya inginkan saat itu adalah saya pengen mereka langsung ikuti aturan saya saat itu juga. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Ya namanya anak didik kita yang sama mungkin kalau bapak ibu guru mungkin saya ajar seperti ini, kita belajar sama-sama tiba-tiba datang terlambat, tiba-tiba lalu apa? Kan kenapa terlambat kaitan? Kenapa ya kan? Bisa jawab ya? Kemudian konsekuensi. Nah ini kalau dilihat dari gambarnya ini, kadang boleh bagus, kadang tidak. Ya konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ya murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Ya tetap dia tidak nyaman. Kita sampaikan. Tahu kan kesepakatan kita di awal? Ya, kamu terlambat ikuti aturan push up 50 kali. Ikut push up. Walaupun sebenarnya dia ikuti aturan, cuma tetap rasanya dia tetap masih tidak nyaman. Bisa ya kalau dia sudah orang dulu memonitor murid selalu, ya, jadi selalu melihatnya murid-muridnya, ya, tidak banyak terhadap muridnya. Kemudian yang kita harapkan di program atau pembelajaran kali ini adalah Maaf untuk bahasa Indonesia, saya terima kasih. Bukan destinasi, tapi diseminasi. Nah, iya itu sudah. Ini sampai restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita di sini menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita membuat kita mengajar anak itu untuk mengungkapkan apa yang dia telah lakukan, ya kan? Kita tinggal menghakiminya saja terkait dengan terkait keyakinan yang disepakati bersama tadi, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nilai kebajikan itu datanya untuk pembuatan keyakinan saya. Nanti ini. Ya. Oke, proses kolaborasi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terkait tentang motivasi dengan hukuman konsekuensi restitusi. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Cukup? Lanjut, Mas Arun. Ya. Siap. Selama ini ketika mengajar dan cukup menyimpulkan atau cukup memberikan kesimpulan melihatnya seperti kebenaran sendiri untuk mendisiplinkan anak cara yang
Ya. Nah, berawal dari hukuman, anak-anak masih kecil. Jika kita tidak diminta untuk memberikan hukuman, langsung ke restitusi, apakah ada jaminan bahwa anak kita itu nanti akan seperti yang kita harapkan? Artinya membangun motivasi internal itu susah Pak menurut saya. Ya, betul. Pak Guru bisa mengatakan yang saya sampaikan ya? Bisa. Artinya hukuman ini kalau menurut saya boleh melakukan. Ya. Tetapi dengan acuan seperti yang tadi Pak Guru sempat sampaikan, itu menjadi titik awal motivasi internal itu muncul dari anak-anak. Sehingga kalau kalimat kita adalah tidak boleh lagi memberikan hukuman, justru kalau saya masih membolehkan saya sendiri untuk memberikan hukuman untuk menciptakan motivasi internal itu muncul dari murid kita. Karena gini Pak, restitusi ini kalau kita sampaikan satu persatu ke anak-anak kita, kalau untuk anak-anak yang semuanya mohon maaf, anak-anak kita ini kan karakternya berbeda Pak. Ya, betul. Kalau anak yang satu dua kali dikasih tahu itu bisa berubah, itu bisa Pak. Tapi mohon maaf, saya banyak menjumpai anak-anak yang kalau hanya kita kasih tahu, kita sadarkan kesalahannya apa, ini wajar kamu melakukan kesalahan, terus kemudian kamu melanggar apa, sesuai keyakinan apa, tidak sesuai, solusinya apa, dia tidak benar, oke, besok jangan diulangi lagi, besok ulangi lagi. Ya, besoknya lagi diulangi lagi. Ya. Besoknya lagi begitu Pak, dari terakhir kembali lagi ke hukuman saya. Dari hukuman itulah saya mencoba untuk memberikan pelan-pelan motivasi internal itu lahir dari anak-anak kita. Nah itu dari saya, itu barangkali ini bisa kita sharing lagi. Ya, mungkin ada teman yang lain. Saya rasa sendiri juga Ya. melakukan tahun ini, Ya. bukan tahun itu jadinya dengan hukuman, konsekuensi lah. Konsekuensi. Perubahan tidak rencana, kalau konsekuensi itu sudah disepakati dari awal. Ya. Jadi ada aturan, kemudian ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan itu memang seperti saya alami sendiri. Awalnya saya terpaksa, misalnya harus menggunakan atribut yang lengkap. Ya. Kemudian sampai terpaksa membawa sampah pada tempatnya, gitu. Terpaksa mengambil sampah kalau nggak ada sampah. Itu awalnya kalau buang sampah sembarangan benar-benar dihukum. Sampai sekarang itu kebawa oleh teman saya, jadi saya ambil sendiri kalau membuang sampah itu sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, nyontek itu bagi sekolah saya itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada yang nyontek itu benar-benar langsung ditinjau atau di DO. Sampai dan itu berlaku benar-benar ditegakkan setegak-tegaknya gitu. Dan dipatuhi sama mereka karena kalau dari kebiasaan tidak ada sama sekali itu. Ya. Nah itu yang menjadi basic sekolah kita Pak. Siap. Semi-militer. Nah, itulah ya, ini jawaban atau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anang sama Bu Angel ini sebenarnya sama, tujuannya sama. Ya, artinya mungkin Saya berbeda lagi dengan Pak Anang dan kalau saya kembali ke posisi kontrol pengambilan saya posisi kontrol belum. belum masuk ilmu kontrol. Jadi mohon maaf kalau di posisi kontrol itu ada yang namanya posisi kontrol kalau itu manajer. Makanya saya kurang sepakat kalau terkait melaksanakan untuk membangun motivasi internal itu harus dihukum dulu, masih dihukum Artinya begini Pak, tidak harus dihukum dulu, tidak harus. Memberikan hukuman itu merupakan salah satu opsi untuk membangun motivasi. Terbukti Pak, ketika tahun, karena saya kalau disebut dari dulu bukan dulu Pak. Dari pertama kali memberikan hukuman, jadi anak-anak itu sadar Pak. Selebihnya tidak akan diulang lagi. Di tahun kedua, anak-anak itu sudah paham Pak. Kalau mau masuk kelas itu pasti tidak akan lambat. Itu sudah saya lihat jauh berkembang ketimbang pertama kali saya ketemu. Artinya motivasinya itu terbangun Pak.
Jadi memberikan hukuman itu salah satu cara untuk memulai membangun motivasi. Jadi bukan salah satu cara yang harus dilakukan. Seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang, kemudian Pak Istan dan Bu Angel sudah memberikan masukannya. Persis yang Pak Anang dan Bu Angel itu jelaskan itu adalah saya waktu jadi guru. Sampai saat ini masih saya jalankan seperti itu. Tapi ya di awal pembelajaran guru penggerak ya tujuannya saya pengen menjadi guru yang betul-betul sepenuhnya ya dari yang tadi yang saya sudah buat yang tadi minta ambil saya supaya mereka nyaman dengan saya belajarnya. Saya hal-hal yang ini tadi mau saya hilangkan. Nah, saya masih pusing kemarin. Solusinya bagaimana sih supaya saya tetap mendisiplinkan anak tanpa saya marah-marah, tanpa saya menghukum. Nah, setelah belajar di materi ini ternyata ada caranya namanya restitusi nanti. Nah, di sini cuma masalahnya contoh kasus kemarin saya buat aksi nyata yang saya panggil itu betul-betul siswa yang sering melakukan kesalahan di dalam kelas. Saya restitusi sesuai dengan materi yang akan saya jelaskan di berikutnya. Tapi buktinya apa? Besok masih diulang. Padahal saya santai. Kamu nggak kenal nggak di dalam seperti kamu ya Pak? Saya kenal dulu Pak, ini Bapak. Nanti besok masih diulang. Masih diulang. Nah, pada proses pembelajaran di awal, kunci yang saya dapat di instruktur di modul paling pertama dulu yang saya pelajari itu kuncinya cuma dua, sabar dan ikhlas. Ini yang saya berusaha dan sabar dan ikhlas. Iya bahkan dia yang membuat saya tersentuhan saya pas instruktur itu menjelaskan. Jadi dia betul-betul merestitusi anak yang mencuri. Besok itu dengan dia restitusi aja. Dia tidak mampu. Pas keluar dari yang sekolah, udah tamat SMA atau SMA, kalau udah salah, bapaknya minta masih ditanya, kenapa? Iya itu, ya artinya bukan kita tidak mau mengubah orang, itu yang disampaikan, ya. Walaupun sebenarnya saya mau mengubah mereka ini, saya paksa mereka ini. Anak didik saya paksa, kamu tinggal sama saya, ya kamu paksa. Bukan dari diri. Nah, tapi kadang kita pernah mendengar juga masalahnya. Sesuatu itu yang pertama harus dipaksakan dulu, kemudian nanti akan menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaan. Masalahnya juga ada yang seperti itu. Nah, ya tinggal Bapak Ibu, ya kuncinya dia mari kita saya dulu sabar dan ikhlas. Masalahnya sabarnya kita ini dari guru ini Pak. Saya pasti sama-sama kita masih belajar. Saya juga masih berusaha. Ya saya sudah belajar ini. Saya masih hubungan ada di luar. Aduh itu yang masih membuat saya. Aduh kok saya mulai ini Pak Sarul. Ya silakan Pak. Jadi pada umum Pak materi yang saya lakukan saya sendiri juga terpaksa. Ya Pak, kita kembali lagi lihat konteks kita. Ya kalau kami ngajar di otomotif, mohon maaf ini saya sampaikan ke Pak Sarul. Ya restitusi ini contoh Pak, tapi untuk yang kaitannya dengan kompetensi kita ya disiplin dan sebagainya. Tapi kalau saya sudah mengajari kompetensi profesional, mohon maaf ini tidak bisa dilakukan. Ketika kita mengajarkan praktek yang di sana melakukan pekerjaan yang ada risiko kecelakaan dan insiden, kita harus betul-betul tegas untuk menegakkan peraturan kuat. Ya. Karena kalau dengan institusi, sepertinya kalau kita sabar ikhlas dalam jangka waktu yang lama, mungkin anak betul oke lah.
Cuma kita lihat konteks tengah-tengah ini pekerjaan kita apa. Kalau pekerjaan kita praktek, misalkan kita menaikkan mobil ke kali, terus kemudian anak di situ ada yang bercanda sampai memunculkan insiden, maka kan tidak sesuai dengan bagaimana kita paham dulu untuk memberikan potensi anak-anak. Sehingga kita lihat konteks mana kapan kita melaksanakan kita memberikan kompetensi dan kapan kita memberikan hukuman, termasuk kapan kita harus melakukan komunikasi. Jadi kalian CP kita apa, elemen kita ngajari apa, ini salah satu hukuman konsekuensi atau komunikasi nanti. Oke, setuju. Apa nih? Kalian cuma mengajarkan juga aturan misalkan. Orang yang ngawur tidak tegakkan konsekuensinya, nabrak ruangan itu jatuh. Kenapa kalau bilang kita ini dibayar sama pemerintah ya itu jadi guru. Contohnya ada banyak yang di jalan itu. Kalau kita pakai istilah depan, tapi yang di jalan ini yang jalan itu besok kotor lagi. Besok seperti itu lagi ya. Sama dengan kita guru. Ngapain kita lakukan restitusi ini kalau besoknya begitu lagi? Ya kita kan dibayar untuk itu. Jawaban menurut saya bahwa anak itu ada begini, saya juga betul juga. Ya, kalau di anak posisi anak semua ada. Misalnya orang berkelahi, udah berkelahi, betul sini kan saya iya kan? Mau tidak mau ya kita dalam tanah hukuman konsekuensi kita berikan. Seperti itu artinya kita tidak terlalu takut terkait tentang tapi harapannya ya kita boleh dari kursi ya harapannya seperti itu paham ya saya juga tidak berhubung hukum ini mau jadi restitusi berat sekali perasaannya itu karakternya ya mungkin sama seperti bapak ibu saya mungkin bisa melakukan tua saya ya mungkin bisa seperti ini ya sampai dihukum dulu ya saya lihat teman-teman atau tetangga saya yang dibiarkan begitu saja sama orang tuanya dibiarkan bebas keluar malam dan lain sebagainya ya begitu ya oke kita lanjut kalau semangat bapak ibu terkait dengan berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini saya kasih gambaran. Ini yang awalnya dulu kita biasa kenal dengan peraturan kelas. Kita biasanya buat peraturan. Kamu datang terlambat, kamu buat hukum. Dan itu peraturan dari guru atau membentar siswa itu tergantung. Ya, apa yang kita sudah terapkan ini? Ya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Paham? Ya. Sudah pernah buat peraturan kelas pernah. Oke. Kalau kesepakatan kelas pernah buat ya bukan. Oke. Peraturan jadi peraturan itu dibuat dari guru sendiri. Sedangkan kesepakatan kelas itu disepakati bersama. Jadi kita kasih kesempatan ke murid-murid kita silakan kamu tulis. Nah ini sudah saya lakukan ya. Di awal pembelajaran tulis semua apa yang kamu inginkan. Saya datang terlambat, Ustaz 10 kali. Ada yang terlambat, kalau terlambat, Ustaz 50 kali. Saya sendiri yang menulis Bapak Ibu, bukan dari saya. Ya, jadi mereka menulis, kemudian saya kasih kesempatan untuk menulis di atas. Dan akhirnya salah satunya adalah ini. Ya, ini dilarang ikut saat pelajaran berlangsung, dilarang makan saat pelajaran, datang
ternyata ada lebih tinggi lagi, namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu bagaimana? Itu harus ada poin-poin yang kita ikuti di sini. Yang pertama itu bersifat transparan. Guru bahasa Indonesia transparan itu apa? Tetap. Kemudian berupa pertanyaan universal, ya, semua guru, ya, semua paham lah. Kemudian dibuat dalam pertanyaan jenis satu ya. Siapa lagi yang tulis ini? Oke, kalimat positif. Kalau kita lihat di sini, ini masih dilarang. Positif atau negatif kalau dilarang? Negatif. Ya kan? Nanti kita akan ubah dari kata-kata negatif ini menjadi hal yang positif. Kemudian mudah diingat, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, setelah kita tadi buat kesepakatan kelas, selanjutnya kita keyakinan kelas. Dan buatnya ini kita akan kerucutkan, dikecilkan semakin kecil supaya keyakinan yang sudah dibuat di sini, kesepakatan yang dibuat di sini bisa gampang diingat, ya, lebih mudah diingat. Paham ya Bapak Ibu? Contoh, ini disiplin waktu. Saya ngambil di mana ini disiplin waktu? Jam apa? 23. Masih ada? Kira-kira positif itu dalam satu waktu? Ada kan yang lain? Terlambat datang ke sekolah kan? Ada. Nah ini terkait tentang disiplin waktu, ini kita masukkan semua, menjadikan disiplin waktu. Kemudian jalan kebersihan, kira-kira di sini mana disiplin Bapak Ibu? Apa? Setelah kita sudah buat keyakinan kelas, nanti lingkungan akan berubah menjadi lebih
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar dari manusia bertahan hidup. Ya, yang pertama. Ada nggak yang tidak bertahan hidup? Ini makan kita ini makan goreng tidak hilang. Bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar kita manusia makan, ya kan? Ada tempat tinggal, pakaian, ada baju, ya, keamanan kesehatan dan lain. Ini kebutuhan dasar. Kemudian kebebasan, ya, memiliki pilihan, kebebasan baru mengendalikan anak dirinya. Jadi kita harus punya kebebasan. Nah, jadi anak didik kita itu apakah itu sendiri punya kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Apa sih tujuannya? Ya, saya bebas sebenarnya, misalnya bebas kalau tidak dikontrol sama guru, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Oke, kemudian kesenangan bermain, ya biasalah. Bapak ibu mungkin juga senang bermain, main apa biasanya? Kalau mencari prestasi diakui dan didengar, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya, rasa peduli, kerjasama dan diberikan, kemudian yang lain terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Kemungkinan ketika anak kita melakukan kesalahan bisa jadi antara ini atau dua, tiga atau semuanya tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu yang perlu kita paham terkait tentang kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh murid-murid kita. Oke, lanjut. Yang kelima adalah posisi atau 5 posisi kontrol. Oke. Perubahan paradigma dari kontrol. Nah, yang kita pahami bersama Bapak Ibu silakan. Jadi kita terkait tentang ilusi kontrol. Nah, ilusinya adalah kita mengontrol murid. Ya, kita memerintah. Mungkin dia ikuti, tapi itu bukan ilusi bahwa kita yang mengontrol. Karena itu dari dia sendiri. Apakah karena terpaksa atau karena memang keinginan dia. Bisa ya? Oke, itu ilusi aja. Sama sudah saya melakukan ternyata ilusi semua yang saya lakukan. Woi, nyalakan satu sama saya dari dewasa. Ilusi aja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh, enggak. Contohnya, kan gagal apa? Kok bisa kerja. Nah, itu membuat membuat anak didik itu langsung bahkan itu lebih parah ya sebenarnya. Ungkapannya manis tapi langsung hati. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kayak cerita nasihati ternyata yang dipikirkan beda, ya kan? Nasihati ya apa kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau kita pikir saya lebih tua ya, apa mungkin nggak mungkin aturan saya itu cuma kemudian perubahan stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Ya, stimulus respon kita mencoba membawa orang ada pandangannya sama dengan kita. Padahal di teori kontrol itu kita berusaha memainkan pandangan orang lain tentang dunia. Ini adalah teori kontrol yang sebenarnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau dari kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi ya, yang pertama
kebutuhan di rumah itu mereka mungkin misalnya dia datang terlambat di sini, makan ikan dulu. Nah itu yang biasa kan kamu makan aja sebelum sekali datang terlambat gara-gara makan. Ada ya seperti itu. Tidak memperhatikan terkait tentang tujuannya, kebutuhannya apa yang kita penuhi. Ya harusnya kita saling. Kemudian mengontrol orang lain, sama orang lain bisa mengontrol saya, kita tidak mampu mengontrol, hanya ada yang dapat mengontrol diri Anda, ya. Jadi kita tidak mampu dikontrol orang lain, tapi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Paksa Anda dihidupkan, gagal, atau berhasil menciptakan dengan berbagai segala macam. Bisa dipahami apa saja? Ada pertanyaan? Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau di sini saya masih berada di sini. Penghukum guru sebagai penghukum. Ya, ada pembelajaran sama-sama bersalah, ada sebagai teman, ada penonton dan lain-lain. Penghukum. Ya, contohnya penghukum seperti apa? Ibu kira-kira menurut ibu penghukum ya. Menghukum anak-anak yang mungkin terlambat. Menghukum mana yang terlambat? Oke, itu menghukum. Pengalaman yang seperti ini. Oke, kemudian ibu yang belakang dia membuat kesalahan kira-kira bagaimana ibu? Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, Iya. Ya, ini mendalam sekali ya. Sering dilakukan. Dan ibu mungkin kira-kira kalau teman seperti apa? Oke. Ya, itu diskusi lebih kayak akrab, sebagai teman seperti itu. Peranturnya, kalau tidak masalah. Besok ya, selamat lagi ya kalian. Nah, itu maksudnya mana juga ada sebagainya. Ayolah, kasih sekali ya, kasih terlambat sekolah lagi. Itu yang mana itu mantap. Iya, pemantau. Oke, itu pemantau. Kita lebih banyak melihat apa yang dikerjakan oleh guru. Ya, jadi kita memantau artinya kemarin kan sudah ada aturan seperti ini. Kalau kamu datang terlambat, ya tidak aturan seperti ini. Jadi kamu up 20 sesuai dengan aturan yang kemarin. Itu salah satu adalah memantau, mengikuti semua aturan. Itu pemantau. Sedangkan manajer ini Pak Isan, manajer itu lewat manajer Pak Isan. Ini cenderung bersuara kasar, tidak marah-marah, tidak juga lembut, tapi di tengah-tengah, terus tidak langsung menjudge kesalahan anak tersebut. Jadi ya begitu, tidak mengharapkan restitusi. Jadi manajer ini berusaha kita mencarikan solusi bagi, bukan mencarikan solusi, tapi mereka sendiri yang mencari solusi dari masalah yang mereka perbuat. Jadi bukan tidak bisa. Oke, supaya mereka paham terkait tentang keyakinan apa yang telah dipahami. Oke, lanjut.
satu lagi. Kamu sudah dapat mengelola satu salah. Tidak, saya tidak terima. Kalau bukan orang tua atau kamu bukan sendiri ngambil satu, mending satu lupa, pokok. Tidak lupa satu belajar di sekolah. Apa lagi? Paham? Nih, perannya ini dengan yang saya lakukan di sekolah baik. Nah, kira-kira ini apa ini? Hukum ini. Hukum ya. Berarti ini guru sebagai penghukum kasusnya. Satu lagi kasus ini. Kasus yang sudah saya buat juga ini. Kira-kira apa yang ada di sini? Gurunya nanti berapa?
Kemudian cara penerapan diskusi. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat tadi video sekilas, itu salah satu contoh penerapan restitusi. Tiga poin ya yang perlu dilakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi kita menstabilkan identitas murid kita dulu. Ketika dia bermasalah, jangan langsung orang, tapi kita stabilkan dulu emosinya. Ya, jangan langsung menghukum dan sebagainya. Jadi contoh kayak gitu tadi, stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, dia lakukan apa dan yang salah dilakukan apa? Ya kan? Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, keyakinan sekolah. Ya, keyakinan seperti apa yang kamu langgar setelah begitu? Kira-kira saudara mungkin keyakinan yang dilanggar ibu atau anak didik tadi kira-kira bagaimana apa yang dilanggar? Setelah itu, Ya, misalnya yang bilang aneh, ya. Saling menghargai. dia melakukan kami saling mengharap daripada kita sesama manusia wajib saling menghargai. Bisa ya Pak? Nah, jadi menstabilkan identitas tadi ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan ya dari proses pelajaran. Kemudian sama tadi validasi tindakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Kemudian menanyakan keyakinan ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Nah, ini contoh. Kemudian yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini yang sudah memang betul-betul bermasalah, tapi setelah saya restitusi, jadi besok masih dibelah, jadi mau tidak mau kita terus melakukan yang namanya restitusi. dan
disiplin yang positif. Jadi disiplin yang di awal tadi kita belum ada. Ini awal tadi saya belum menyampaikan di awal tadi mengatakan disiplin kepatuhan. Ya, ternyata ada banyak yang kita pelajari terkait tentang disiplin positif. Ya, mulai dari yang tadi apa? Dari motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian 5 tujuan dasar manusia, kemudian ada segitiga restitusi, ada yang bisa menentukan, ada keyakinan kelas yang sama-sama kita telah pelajari. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada mau tanggapan apa dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Kita sudah dulu belajar restitusi, karena yang namanya dalam sebuah kelas itu saya mencoba sekolah itu ada melakukan disiplinnya. Restitusi, nah kalau itu sementara anak yang bersangkutan itu kurang menimbulkan atau kurang memunculkan perubahannya, apakah masuk terus akan kita lakukan itu? Iya, untuk restitusi baik. Seperti yang saya di awal juga berkonfirmasi, saya belajar ini ya namanya restitusi ketika mereka melakukan kesalahan kita restitusi lagi. Mereka melakukan kesalahan kita restitusi lagi. Kesalahan lagi kita restitusi lagi. Dan seterusnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita betul sabar dan ikhlas. Jadi hasilnya apa namanya? Kalau bagi yang muslim ya, kalau saya bagi muslim kita niatnya ya Tuhan yang mampu bisa merubah anak itu, ya Tuhan Allah Tuhan aja yang mampu bisa merubah anak. Ya walaupun kita restitusi menyampaikan, tapi kan restitusi yang paling nyaman. Hukuman itu kan mereka merasa tersakiti, terus mereka tidak mau ngikutin kita. Tapi kalau kita restitusi tetap sabar, yang makanya kunci yang paling besar ya, yang saya langsung serap pas materi awal sekali kita sekarang, jadi sabar, ikhlas, dua itu. Dan ini yang nah di agama aja, di agama Muslim Islam itu sabar dan ikhlas ini yang paling itu intinya sabar dan ikhlas. Mau tidak mau kita sabar dan ikhlas ya. Mau tidak naik misalnya dalam hal ini tidak naik ya suruh mereka yang sabar juga. Ada mereka yang sabar kan kita udah buat dulu udah restitusi baik-baik. Mungkin juga misalkan tidak berhasil kan tidak bisa kembali tapi hari ini nah seperti ini karena kita mau kita melihat anak didik kita yang sebagai anak kita sendiri, ya kan? Kita mau anak kita ini berhasil semuanya. Tapi kalau kenyataannya memang tidak bisa, tidaklah kalau kita sudah ini ya, daripada kita yang makan hati dan lain sebagainya, ikhlas itu intinya yang saya dapat ya. Tapi sampai saat ini sama, saya masih belajar juga, saya masih terkadang bukan terkadang masih los karena saya pengen mau pada saat ini juga. Tapi saya berusaha belajar, namanya belajar kita tidak mungkin dari ini baru bisa ke atas, jadi butuh proses. Mungkin seperti itu terkait tentang mana saya konflik. Ada lagi Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan? Menurut rasanya kenapa terus saya jawab pertanyaan mau tidak mau ya apa ya. Oke, terakhir untuk dalam penerapan program budaya positif hendaknya dulu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, dengan guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dalam pelajaran dirinya sebagai awal atau manajer yang murid-muridnya menjadi murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dengan standar nasional dan dunia. Mungkin untuk kegiatan